Halo semuanya, hope you all in a good condition. Happy Christmas ya buat semuanya. Dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun yang baru dan menutup tahun ini. Tahun 2020 adalah tahun yang berat, yes, 90% plus of us agree. Tapi dari setiap kejadian selalu ada yang bisa kita syukuri kan. Apa sih yang paling berkesan buat kamu di tahun ini? Buat aku ya, itu adalah kehidupan kuliah. Tahun ini aku lebih banyak punya teman baru, beradaptasi sama suasana yang baru, dan that was fun. Itu menyenangkan. Selanjutnya adalah stay at home ya. Dari stay at home kita bisa kuliah ataupun sekolah daring tanpa perlu mandi kan. Wah, itu bersyukur banget. Kecuali buat kalian nih yang sekolahnya di jembatan atau lewat jembatan maksudnya, atau atapnya bocor kalau hujan. Nah, itu pasti sudah bersyukur dari awal ya. Ini tetap semangat deh buat kita semua. Kalau tahun ini resolusi kita belum tercapai, wajar kok. Banyak sistem yang berubah, banyak orang yang berulah juga, sampai-sampai banyak menteri yang diganti. Absolutely kita berharap ya pandemi ini segera berakhir. Tapi sampai sekarang vaksinnya masih belum ada kejelasan. Semoga deh Menteri Kesehatan yang baru ini bisa memberikan pengaturan. Walaupun latar belakangnya adalah fisika nuklir. Kan nggak mungkin dong satu Indonesia di nuklir. Intinya congrats lah ya buat kita semuanya sudah sampai survive sejauh ini. Dan sebaiknya kita bersiap deh buat tahun yang baru 2021. Apa goal kalian? Apa resolusi kalian? Selamat tahun baru semuanya. Tim Studio mengucapkan selamat tahun baru. Selamat berjuang lagi buat 365 hari ke depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali lagi di Tempe Sebelah Studio. Nggak kerasa kita sudah ada di akhir tahun 2020 ya. Kayaknya itu cepet banget gitu. Dan juga penuh tantangan, penuh lika-liku. Udah kayak roller coaster gitu. Ada naik, turun, lika-liku, antri di loket. Enggak ya. Astaga, receh. Justru karena kerecehan itu akhirnya di Tempe Sebelah Studio konten namanya curhat receh gitu ya. Padahal aku inget gitu ya, waktu akhir tahun 2019 itu aku sama Sentanu itu berpikir bahwa wah ini kayaknya curhat receh bisa dibuat next level. Dan kita dulu mikirnya nggak ada pandemi-pandemi kayak gini, jadi kita udah kayak nyiapin guest star kita bakal siapa saja dan juga kontennya yang akan dibahas apa aja itu sempat sudah dibahas di akhir tahun 2019. Dan rencana itu semua ternyata ada beberapa yang berhasil. Jadi di tahun 2020 awal tuh kita bikin curhat receh resolusi di tahun 2020 dan banyak yang partisipasi ya, terima kasih. Dulu itu kita bikin konten resolusi dan banyak yang ngasih resolusi yang lucu-lucu juga, receh-receh juga. Karena pandemi kita bikin namanya curhat receh online gitu. Jadi kita pakai via Zoom gitu ya waktu itu. Maksudnya memang apa ya? Kita tuh pakai wadah curhat receh online tuh buat wadah untuk sharing gitu teman-teman yang menghadapi pandemi. Kalau kemarin tuh guestarnya ada Yeni Chandra, ada Kenny, ada Konatan, ada C. Grace, C. Lupita. Dan sharingnya menurutku sih bagus banget ya, karena mereka kan juga apa ya istilahnya dalam menghadapi pandemi, keresahan-keresahan mereka apa aja itu kita tampung di curhat receh online. Dan puji Tuhan yang nonton ya lumayan gitu ya, karena isinya nggak hanya jokes tapi juga ada sharing-sharingnya gitu, jadi lumayan berbobot sih. Kalau kalian mau nonton juga boleh, silakan mampir. Apa ya, di tahun 2020 ini menurutku sih akhirnya muncul banyak ide-ide konten yang baru dari yang lain, karena kita kebanyakan tuh kan di rumah aja tuh waktu pertengahan 2020. Jadi kita banyak banget ide konten. Akhirnya muncul video react, Try Not to Love yang saya harus kerjakan sendiri gitu ya, karena kan aku sama Sentanu nggak bisa ketemu karena waktu itu lockdown ya kan ya. Dan akhirnya harus bikin konten biar channel ini tidak berdebu ya. Kalau channel ini kosong terus ya siapa yang mau mampir gitu ya. Dan akhirnya setelah kita boleh keluar rumah tapi ada PSBB gitu ya, jadi pakai protokol kesehatan dan lain-lain, akhirnya kita mulai bikin curhat receh tapi season baru. Kenapa berubah season lagi gitu ya? Jadi season ketiga ini alasannya karena tempatnya baru, tempatnya nggak baru sih, lightingnya yang baru, terus konsep opening juga baru. Dan kita juga di curhat receh yang baru ini, di season yang baru ini mencoba untuk
next level gitulah, ke konten yang lebih update, lebih upgrade maksudnya gitu. Kemarin kita ngundang Zevanya, kita juga ada Hans Amadeus ya, dia juga berbagi ceritanya tentang berkonten tuh seperti apa dan lain-lain. Dan mungkin setelah itu kita nggak banyak ngundang orang karena pandemi gitu ya, susah banget masih untuk ngajak guest star. Di tahun 2020 kita nggak bisa sembarangan pergi keluar rumah. Akhirnya aku punya ide juga nih, bikin konten vlog. Jadi pertama itu aku bikin konten vlog, ambil rapot secara offline. Nah, padahal itu hal yang biasa kan, ambil rapot secara offline. Tapi yang nonton juga lumayan, karena kan orang masih bingung kan gimana cara ambil rapot di masa pandemi ini. Dan aku coba ngevlog dengan alat seadanya, jadi HP, terus ada apa ya, pokoknya yang buat tripod HP itu, pokoknya gila, itu susah banget sih ngevlog naik motor, sumprit itu ngevlog naik motor, ya ampun. Malah itu yang saya edit di video itu yang pas kebetulan videonya aman-aman aja, aslinya goyang sana sih. Ya tapi jadinya kaget aja, kayak yang nonton juga lumayan ya. Dan juga di sana ada guru-guru juga sempat foto bareng. Dan itu menurutku pengalaman yang luar biasa, karena nggak ada yang pernah melakukan graduation dan juga rapotan seperti ini gitu. Maksudnya ya cuman tahun ini gitu yang menurutku akhirnya berkesan banget sih. Semakin kesini kita nggak cuman bikin konten cuman curhat receh ataupun video-video react, tapi kita juga merambah ke dunia, agak-agak ke dunia makanan gitu ya, kuliner. Jadi ada namanya Markiban, mari kita bandingkan. Sebenarnya itu sebuah konten kita membandingkan makanan gitu. Oh, makanan ini apakah enak ataukah lebih, jadi kita membandingkan makanan gitu ya. Dan semua konten-konten di TMS 11 Studio nggak terlepas dari temanku juga, Sentanu Chandra. Dia juga seorang partner dan juga seorang teman buat ngobrolin tentang konten. Karena ya puji Tuhan bisa ada teman saya Sentanu gitu ya. Karena kalau nggak ada The King of Dark Jokes ini, dia apa ya, saya juga nggak bisa bikin konten bermacam-macam dan seaktif ini gitu. Cuman kalau Sentanu juga nonton ini ya, Anda menyusahkan saya sebagai editor karena jokes Anda berbahaya ya. Ya memang di tahun 2020 ada beberapa resolusi yang nggak bisa tercapai karena memang terbatasnya kita di masa pandemi ini. Memang normal sih, hal yang normal kalau kita di tahun 2020 ini ada resolusi yang gagal. Tapi jangan lupa untuk berharap sama Tuhan, terus berdoa, dan juga ya aku berharap di tahun 2021 amin kita tercapai. Dan juga jangan lupa untuk selalu sertakan Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari, mau itu cuman ngonten maupun itu kerja ataupun apa ya, hal-hal yang sepele itu ya jangan lupa untuk berdoa, untuk mengawalinya semua dengan berdoa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan dukung channel ini semoga bisa tembus 300 subscriber ya. Tinggal dikit lagi. Ajak keluarga besar Anda, Bude. Aduh bahaya kalau Bude sama Om Tante kalau diajak bisa masuk WA keluarga. Janganlah. Ajak ini aja sepupu ya kan, sepupuan sepantaran teman Anda untuk subscribe. Semoga bisa tembus 300. Terima kasih buat yang sudah nonton. Aku Timotius Michael. Happy New Year. Bye-bye.